Nah, itu yang mau saya tanya itu, apa emang bener Haji Akbar itu? Terus kalau memang bener ada Haji Akbar itu, apa bedanya Haji Akbar dengan haji-haji yang lainnya? Gitu, Tat. Kalau kita ngelihat dari tata cara mengantarkan jemaah haji orang Indonesia, itu tidak ditemukan di negara-negara lain. Artinya bagaimana bisa orang Indonesia itu sangat menghargai orang yang ingin menuju Baitullah, orang yang ingin menuju Ka'bah, menuju Mekah. Iya. Kamu sih, Pak Ustadz, kalau kita berangkat haji nih ya, pulang haji itu selalu kepalanya botak. Yes. Maksudnya hukumnya itu apa emang disunahkan atau memang ada peraturan dari sananya emang harus berangkat haji, kepala botak atau umroh, kepala botak atau enggak gitu ya? Gimana tuh Ustadz? Jadi iblis itu mau goda kita, Bang. Dapat surat jalan. Dapat PO. Surat jalan juga tuh ya? Dapat surat jalan dari Allah. Ya. Tadi dibilang enggak oke, tahu Allah. Iya. Itu udah ada PO. Udah PO-nya. Oh iya. Udah sana, goda. Jadi kita jangan jalan iblis. Emang iblis itu sudah ada surat izin untuk menggoda kita. Kan kalau haji kan ada badal nih buat yang meninggal. Nah nih kalau kurban, misalkan kita mau kurban buat orang tua yang udah meninggal, itu gimana hukumnya itu? Oh iya, boleh juga, Tat. Gimana, Tat? Capek di tempat kerja, sabar ya. Punya mertua rese, sabar ya. Dikekang sama bini, sabar ya. Cicilan belum kebayar, sabar ya. Lupain dulu, istirahat sebentar. Seduh kopi lu, kita ngelantur bentar. Bebasnya dulu remaja, ngapain aja bisa. Kita ulang itu semua bersama Tiga Culas. Ha ha ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita malam ini kedatangan yang cukup kompeten dalam bidang agama, karena memang malam ini atau episode ini kita khusus bahas tema kita spesial untuk Idul Adha. Di samping kita atau di tengah-tengah kita sekarang udah ada Ustadz Iib. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya udah nyempetin hadir di sini ya. Jadi obrolan sebelumnya nih, saya si Galsio, kita ngobrolin ngalor ngidul, tiba-tiba ngobrol tentang bapak dia haji. Nah, terus kata saya, dia ngomong bapak dia haji itu katanya bapaknya haji pas Haji Akbar. Ya. Nah, itu yang mau saya tanya itu, apa emang bener Haji Akbar itu? Terus kalau memang bener ada Haji Akbar itu, apa bedanya Haji Akbar dengan haji-haji yang lainnya? Gitu, Tat. Mungkin dari gua dulu pertanyaan ya, entar lu kita ngalir entar lu. Iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini kaitannya dengan Idul Adha, yang kita ketahui bahwa Idul Adha itu menjadi momentum sebuah ibadah yang sangat masyhur ya, sangat terkenal lah. Bahkan kalau di kita di Indonesia, di Selatan, orang berangkat haji yang berangkatnya berdua, Iya, benar. yang nganterin pakai losbang, Asli itu mah, pakai elok, pakai apa udah elok, semua. mobilnya tempel-tempelin. Iya, rombongan haji. Iya. Kalau ada misalnya tuh di Iya, bener. sampai di bandara, orang bandara seknya berkepuyangan. Iya. Ribu urusannya. Kalau kita ngelihat dari tata cara mengantarkan jemaah haji orang Indonesia, itu tidak ditemukan di negara-negara lain. Artinya bagaimana bisa orang Indonesia itu sangat menghargai orang yang ingin menuju Baitullah, orang yang ingin menuju Ka'bah, menuju Mekah. Walhasil konsekuensi dari perayaan yang luar biasa itu, maka orang pulang dari haji
biasanya akan dicap sebagai orang suci baru. Benar, ya. Yang sampai cium-cium itu tantangan kan kalau pulang dari Mekah. Dia pulang balik, Iya. kemudian tiba suruh mimpin tahlilan, Iya, tiba suruh jadi imam di masjid. iya. Padahal mah sebelum berangkat hajinya bisa ngajinya pas-pasan. Betul. Benar. Pada pertanyaan yang tadi diutarakan, ada haji akbar. Ya. Yang masyhur di kita membedakan antara haji akbar dan haji bukan akbar. Ya. Sebenarnya mah hanya satu yang membedakan, letak hari Arafahnya. Letak hari Arafah. Letak hari Arafah. Dalam proses ibadah haji, ada namanya rukun yang tidak ditemukan pada umroh. Jadi kalau haji itu, kita berangkat ke sana nih, Iya. ada orang yang berangkat ke Mekah, bukan haji kan, umroh. Umroh, betul. Dia nggak ada wukufnya. Oh, udah nggak ada hukum. Nggak ada wukufnya. Sampai sono, pakai ihram, singkatnya pakai ihram, terus kemudian niat umroh, muterin Ka'bah 7 kali, sa'i, yang jalan Baina Sofa wal Marwah, lari-lari kecil itu, tahalul, udah selesai. Selesai itu. Selesai, umroh mah. Umroh mah selesai. Ya. Tapi kalau haji, nggak bisa. Haji mah kudu ada yang namanya hari Arafah. Hari Arafah. Apa itu hari Arafah tuh? Hari Arafah itu hari ke-9 Hari atau tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya. Kalau tanggal 9 Dzulhijjahnya itu bertepatan dengan hari Jumat, maka itu dinamakan sebagai haji akbar. Benar kan? Temanya hari Jumat. Benar. Lu kemarin yang ngejelasin. Nah, sebagian orang beranggapan bahwa haji yang terjadi pada hari Jumat, Arafahnya hari Jumat, itu bernilai pahala yang berbeda dengan haji yang hari Arafahnya bukan hari Jumat. Itu setidaknya untuk pembuka itu pengetahuan yang simpel, Iya. Iya. yang di masyarakat tuh seolah-olah sangat penting. Padahal harusnya apapun harinya, tanggal berapapun terjadinya di luar hari Jumat sekalipun, urusan pahala kita nggak bisa naker. Ya, betul. Itu mah udah Terlalu itu mah ya. belum tentuan itu. Kalau kita yang naker, acak-acakan. Bener. Iya. Wah, udah pacaran gitu. Bapak gua nggak aja. Bener. Benar. Iya. Cuma kan kemarin itu kan nggak dijelasin. Ya, kita kan sama-sama nggak ada yang tahu. Iya, cuman kemarin tuh lu bahas apa gitu kan, saya bilang bapak gue tuh, si Haji Manong awalnya. Haji Manong cuman baru lulus sekolah, dia udah berangkat haji. Ya, di Sepatan tuh, di Haji Hilya. Saya bilang, iya bapak gue juga. Setelah Haji Manong dapat 2 tahun, bapak gue berangkat haji. Cuman bapak gue nelfon gue, wah alhamdulillah bapak sekarang hajinya haji akbar. Karena jatuhnya di hari Jumat. Iya. Gitu. Cuma kan ini kan lebih jelas lagi nih sama Pak Ustadz, kan udah jelasin nih sama Pak Ustadz. Gitu. Sebenarnya mah sama semua, cuman yang bedain kan hari wakafnya apa? Hari wukufnya. Ya. Tapi bukan berarti ini kata pas begitu dia pulang, dia jalan cuma haji aja kan, nggak ada akbarnya. Yang Itu ngaji doang. Nah, Mama dia katanya Oh, aja haji apa? akbar, misalnya nama Mama Sujana ya. Pas bulan-bulan dipanggil haji akbar Sujana, Iya. nggak boleh begitu, com, nggak bisa. Nggak mau nambahin aja lagi. Yang repotnya kalau namanya Akbar Tanjung, haji Akbar Tanjung. Iya, Gitu. double. Iya, nggak boleh, com. dia capek. Haji aja nggak usah naik manja. Lah iya lagi. Iya lah. Kan gelar haji. Iya. Kenapa sih Pak Ustadz kalau kita berangkat haji nih ya, Nah, pulang haji tuh selalu kepalanya botak. yes. Maksudnya hukumnya itu apa emang disunahkan atau memang ada peraturan dari sananya emang harus berangkat haji, kepala botak atau umroh, kepala botak atau enggak gitu Ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Terkait kepala botak ataupun tidak botak. Kepala botak itu tandanya dia melakukan rangkaian haji yang terakhir. Namanya kita sebut dengan tahallul
Halul. Halul. Tahayul, Com. Halul. Beda lagi capek. Halul. Oh. Pertanda orang selesai melakukan prosesi ibadah haji seluruhnya. Itu adalah halul. Halul. Rukunnya, mayoritas ulama mengatakan cukup 3 helai rambut. 3 helai rambut. Dikit aja deh, belakangnya nih. Jadi Udah. Oh, Selesai. selesai tuh. Selesai udah. Halul itu udah cukup gitu. Cukup 3 Ya. helai rambut. Iya, jadi kalau ada orang pulang haji nih, si perlu mah rambutnya masih gondrong ya. Iya. Kemarin mah ngomong berangkat haji. Haji. Orang mau di mana-mana kalau pulang haji, paling botak. haji botak. Iya. Berarti itu dia ngopinya kurang jauh. Iya. Oh, Itu benar ilmu. Maksudnya, Nggak harus botak. iya. Harus botak. Kita jadi nambah wawasan. Bener. Gitu. Karena kan yang kita tahu di kita itu pulang haji atau umroh selalu palanya botak. Iya. Gitu. Ngopinya kurang jauh. Nah, kenapa kemudian pada memilih botak? Botak. Iya. Karena keutamaannya. Supaya mendapat kesunahannya itu dalam level yang lebih tinggi, maka orang memilih seluruh rambutnya itu dibotak. Dibotakin. Gelimis, licin. Dengan harapan seluruh dosa-dosa yang telah diperbuat sebelum dia berangkat haji ikut rontok, ikut hilang bersamaan dengan rambut yang Rambutnya. cukur. Oh. Situ. Gitu sebenarnya. Seperti itu. Jadi nanti kalau kita berangkat haji nih, kalau kita berangkat, memang pilihannya ditawarin ntar. Lu mau potongnya dihabisin apa kagak? Iya. Adalah saya mau, rambut saya udah keren, udah. Asal ujung aja dikit. Cerek kok. Yang penting udah lebih dari 3 helai. Udah. Cukup itu sudah masuk dalam kategori melakukan rukun-rukun haji. Oh. Nah dari situ tuh Bang, selesai sudah menggunakan tahallul tadi, Iya. maka larangan-larangan haji seperti tidak boleh menggunakan waqiah, tidak boleh menggunakan baju yang berjahit, Hah? tidak boleh bersetubuh. Pada saat tahallul terakhir sudah selesai tahallul, maka sudah boleh menggunakan pakaian berjahit. Oh, sudah boleh. Sudah boleh menutupi kepala. Iya, iya. Gitu. Karena istilahnya rangkaiannya selesai gitu, Tan. Pakaian selesai. Itu kan sekitar 5 sampai 7 harian. Itu kita kagak ada pakai sempak. Waduh, ribu dah. Itu kita kagak ada pakai sempak. Pakai itu ya, baju yang kata ihram. Baju ihram itu. Nah, kalau kenapa nggak bertanya kenapa sih baju ihram tuh identik dengan warna putih? Benar, iya benar. Iya. Kenapa baju ihram identik dengan yang warna putih? Sebenarnya secara rukun tidak ada sebuah kewajiban baju haji ataupun umroh ihramnya itu warna putih, tidak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Oh, nggak ada tuh. Anjurannya menggunakan pakaian itu. Anjuran pakaian warna putih. Iya, makanya abang kalau misalnya mau umroh pakai baju warna merah, Iya. biar terlihat kader. Iya. Iya, biar terlihat kader. Nah, jangan ada bentengnya kan. Iya, Biru tuh kata. Iya. Biar terlihat kader. Nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Hanya nanti bisa jadi menjadi bahan cibiran orang-orang sana. Karena itu nggak umum. Bahan omongan. Bahlul itu. Makanya hikmah dari penggunaan baju ihram itu putih semuanya untuk menyamaratakan manusia di mata Tuhan. Iya. Coba bayangin kalau Masjidil Haram bajunya warna-warni, Pak. Kalau dari atasnya udah kayak biji ketapang. Waduh. Udah Warna. kalau warna-warni. Ntar lo pakai baju polkadot dia jangan kan nggak boleh. Tapi kalau memang disamaratakan gitu kan jadi si kaya si miskin sama tuh Si kaya derajat si semua ya. miskin Tan, ya? Sama derajatnya ya. Kita akhirnya bergeser pada larangan berikutnya saat haji, yaitu penggunaan Kopiah. Peci. 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 Di luar ibadah haji, kita sholat, kita ngaji, kita ikut-ikutan peribadahan yang lain, itu kita sangat dianjurkan menggunakan peci. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Dalam Ya. tradisi Muslim, Iya. mau pecinya peci nasional, peci hitam, Iya. mau pecinya peci haji, mau pecinya peci kayak orang Sunda, Iya. itu tetap dianjurkan. Tapi dalam haji kan nggak boleh. Ada orang berangkat haji lagi tawaf kayak peci. Enggak. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Kan nggak ada. Nggak ada. Ya. Karena kalau menutupi kepala, Iya.
saat prosesi ihram, Iya. kita masih pakai pakaian ihram, itu namanya sudah melanggar aturan. Nanti akan kena dam. Dam apa dam? Dam itu ibaratnya mah dan Oh, denda. Denda. kita kena denda tuh karena menutupi kepala. Itu damnya berapa itu? Nah, damnya itu menurut ahli fikih berbeda-beda. Oh. Berbeda-beda. Berbeda-beda apa namanya ketentuan besar damnya. Berbeda kalau kita melanggarnya itu meninggalkan rukun haji. Kalau dam mah hajian tetap sama. Iya. Cuman bayar Denda. bayar denda. Dendanya berupa apa tuh Tan, biasanya? Berupa kalau di sana ya, Iya. itu ada yang puasa, Oh. ada yang dendanya itu motong domba. Kayak orang-orang Indonesia itu haji yang umum Indonesia adalah namanya haji tamattu. Oh. Nah, itu makin lebar, itu kudu pesantren dulu itu mah. Iya, asli. Belajarnya Iya, kalau saya. bener, Iya. Belajar kelas aja. Pakai voucher listrik boleh kan Tan? Enggak boleh lagi. Di sana Kan disuruh ada toko Tan, disuruh tahu lagi. ketahuan nanti bunyi mah. Artinya kepala yang tadi dibahas itu. Kenapa ditutupin kepala itu tidak boleh tertutupi Iya. bagi jamaah haji laki-laki ya? Ya, Kalau perempuan wajib Wajib ya. perempuan wajib ya tutup tutupin kepalanya, wajib pakai baju jahitan. Yang larangan menggunakan jahitan itu adalah laki-laki. Laki-laki ya. Oh. Karena kepala itu tempatnya penutup kepala, yang penutup kepala dalam tradisi negara di dunia manapun, di belahan dunia manapun, semua pangkat dan jabatan itu identik ada di kepala. Saya tanya apa? Iya benar. Polisi, kalau topinya bintangnya satu, berarti kan apa? Brigjen. Ya. Ya. Bintangnya 2, beda lagi. Bintangnya 3, beda lagi. Kebanyakan negara menentukan sebuah jabatan orang dalam kemasyarakatan itu di kepala. Iya. Karena mungkin ini juga Tan, simbol kayak raja kan dia pakai mahkota di Betul. kepala ya. Makanya lu kalau ketemu Allah di Baitullah, copot semuanya. Benar. Copot sob. Jangan kumpul copot. Oh, itu ngapain ya kumpul? Untuk reggae. Palanya Bita. Oh, itu mungkin Tan ya yang sampai ibaratnya penutup kepala pun nggak boleh. Sampai bentuk Nggak kepala boleh. pun nggak boleh. Kita kan tahunya itulah. Nah, Ya. tapi kita nggak tahu bahasa kerennya nih, makosidus syariahnya. Tujuan itu tuh diharamkan, tujuan itu tuh dilarang. Kita tuh nggak nyampe ke dalam. Iya. Kita tuh diajarin dari dulunya cuma keraknya doang. Benar. Kalau kita tahu dalamnya, tahu tujuannya, akhirnya kita paham bahwa setiap semua larangan yang Allah turunkan bagi kita, itu semuanya punya maksud, semuanya punya tujuan. Termasuk dalam urusan ibadah haji dan Umroh. Iya. Wajib dong. gitu. Mantap ya. Emang kalau yang udah kompeten yang ngomong mah beda mah. Nggak bisa mantap itu mah. Kan kemarin kita berdebat aja bertiga nih. Emang isi kosong semua bagaimana? Cari Oh, tahu. ngerti. Terus ini Tan, apa? Katanya bener gak sih kalau gelar haji itu cuma ada di Indonesia? Di Arab, mungkin di luar negeri tuh sebutan haji tuh nggak ada. Bener gak Tan? Yang jelas, kita kan semua tidak pernah dan mungkin belum pernah melakukan kunjungan ke daerah luar negeri Betul. yang orang luar negeri itu pernah berhaji dan kita panggil haji. Iya. Tapi banyak orang mengatakan bahwa gelar haji Nah, itu only in Indonesia. Iya. Benar. Benar nggak? Benar. Kalau orang Indonesia doang yang pakai gelar haji. pakai gelar haji. Iya. Salah atau tidak? Secara hukum syariatnya nggak ada sebuah kesalahan. Nggak ada Iya. sebuah kesalahan ya. Aduh, orang mau di depan aja pakai ada gelar haji kayak Iya. kagak, kayak nggak ada sebuah kesalahan. Akan tetapi yang jadi salah itu adalah kitanya yang udah berhaji. Abang udah berhaji, kemudian saya panggil namanya doang. Iya. Dulu ngambek. Ngambek. Ngambek sih orang udah haji. Itu mahal-mahal pesawat belum pergi. Iya, kok Kenapa dipanggil panggil hajinya? yang salah bang. Iya benar. Iya.
Kita yang manggil salah kagak? Enggak. Enggak, karena kita enggak punya tuntutan supaya memanggil orang yang udah berhaji dengan gelar haji. Kenapa seperti itu? Bisa jadi sebagai sebuah wujud sebagai sebuah wujud penghormatan karena orang berhaji itu tidak hanya memerlukan modal uang, Iya. tapi memerlukan modal-modal yang lain. Maka orang kita kalau mau berangkat haji ditangisin kagak bang? Tangisin. Asli. Baik Allah bisa sembuhkan. Ya. Bikin di rumah ditinggalin, bikin keluarga di rumah ditinggalin ya. Karena mikirnya mau berangkat haji itu lu nyerahin nyawa ke Allah. Iya, kadang-kadang lu bisa pulang, kadang-kadang lu mati di sana, kadang-kadang lu mati di pesawat. Iya. Sekarang berangkat haji cuma 40 hari berangkat. Iya, benar. Zaman dulu 9 bulan orang berangkat haji. Naik kapal laut ya. Naik kapal laut. Iya benar. Di tengah laut modar, Iya. Buang di kagak. laut. Diikat pakai batu. Iya. Benar. Diikat pakai batu, dimakan Ya udah itu. ikan hiu. Iya. Tapi mending bang, makan ikan hiu. Makanya tadi ditanya sama malaikat Mungkar Nakir. Iya. Dia enggak suka itu. Iya, ribet malaikat Mungkar Nakir ada. Aduh, ampunin. Wah, itu. Jadi gitu. Jadi Udah coba. penyebutan haji, apakah tetap kita pertahankan di sebuah tradisi masyarakat ini? Silakan pertahankan. Tapi orang yang sudah berhajinya, mohon untuk tidak pernah punya pengharapan agar dipanggil haji. Biarkan sebutan haji itu muncul dari orang-orang di luar, dari orang-orang tetangga, dari orang-orang yang tahu bahwa kita sudah berhaji. Iya. Tapi kalau saat pemanggilan nama kita tidak diberikan depannya sebutan haji, mohon maaf kita jangan sampai Marah gitu ya. Yang tersinggung. Mudah-mudahan lah yang nonton tuh yang udah gelar haji terus ada tetangga atau keluarga terus ada temen manggil dia nggak pakai haji nggak ngambek gitu. Iya. Nah, ada lagi Apa tuh? Nih Pak Ustadz nih sebenarnya. Yang orang umroh. Kebanyakan orang umroh kalau mau panggil haji. ya. Nah, Orang itu umroh baru umroh. udah kelar umroh nih. Ya. Ya kan? Itu sih kan umroh, iya. Alhamdulillah. Panggil gua haji. Haji, kan umroh. Iya. Haji sama umroh juga. Umroh ini panggil haji. Waduh. Sama dengan halnya di tempat saya. Ada tuh. Ada, jadi 10 tahun mengabdi kan diumrohin semua. Suruh panggil haji. Haji. Kan umroh, haji, umroh juga. Doa kali didoain. Di sononya di Arabnya dipanggilnya. Di gudang gua. Oh di Haji. galunya. Iya, haji. Iya. Haji, mau umroh. Weh, pamali lu. Nah, itu gimana tuh hukumnya? Maksudnya apa emang kita dibolehkan, apa emang ada larangannya, apa emang ada hukumnya gitu. Ya. Maksudnya biar kayak lebih jelas aja. Makanya penyebutan haji ini menjadi debatable. Karena nanti akan ada turunan-turunan lagi yang bikin perdebatan baru. Ini di perdebatan awal aja orang yang benar-benar haji aja masih Debatin. ini dipanggil haji atau tidak. Iya. Turunan laginya ada namanya umroh. Umroh itu kan prosesnya hampir sama dengan haji. Iya. Bedanya dia nggak ada wukuf, nggak ada mabit di Musdalifah, nggak ada mabit di Mina, nggak ada lempar jumroh. Iya. Bedanya itu tuh. Iya. Tapi mereka disebut dengan sebutan haji kecil. Haji kecil. Al-Hajjul Asghar. Haji atau Al-Hajjus Sogir. Haji kecil. Haji kecil. Kalau yang ada hukumnya namanya Al-Hajju benar-benar. Al-Haju. Iya, haji yang benar-benar haji kan ada wukufnya. Nah, terus apakah mereka kita panggil haji? Terserah kita. Mau panggil haji kek, mau kagak kek. Cuman kitanya sadar. Gak apa-apa, panggil haji ke saya gak apa-apa. Iya. Tapi saya mau kasih tahu aja nih, saya mah haji mah belum. Saya baru umroh doang, masa 16 kali. Oh, buset, 16 kali. Sama aja tuh 16 kali. Wah, itu mah final travel itu. Udah kan lo kabeh doang. Udah ke Arab. Iya. Jadi itu pakai kembali kayak tadi kan berarti ya. Adapun si orang mau panggil haji apa tidak itu mah tergantung orang menyebutnya di apa. Iya.
Kita aja nggak maksain. Itu jangan maksain Ya, ya. jangan maksain kita aja. Tapi kalau saya Mang Ela yang mau lu sih deal, boy. Iya, bahkan kita juga kalau sama teman kita yang udah haji ya, karena memang kita temen gitu atau angkatan segala macam, akhirnya kita manggil nama doang. Dia orang Dan alhamdulillah teman-teman kita biasanya yang udah pada haji tuh dipanggil nama nggak marah sih. nggak marah. Alhamdulillah itu. Harusnya begitu. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Iya. Harusnya. Karena kamu biasa manggil nama, manggil Ji. Iya. Semua orang-orang besar, ulama-ulama besar di Indonesia dulu ketika penyebutan itu tidak membawa gelar haji di depan. Santai aja mereka. Panggilnya Ki doang. Ki ya. Ki. Hajinya dihilangkan. Fenomena munculnya penyebutan gelar haji karena menganggap bahwa prosesi ibadah haji memerlukan uang banyak, memerlukan keseriusan yang tinggi, memerlukan fisik yang kuat, memerlukan tekad yang tidak jauh lebih kuat juga. Maka sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, mereka sudah berjuang, mereka sudah kagak haji. Tapi di Arab kagak ada, Bang. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, nggak pernah dipanggil Bang Haji Abu Bakar. Karena Haji Abu Bakar itu punya agen lah gambar itu. Beneran, nggak pernah dipanggil Bang Haji Abu Bakar. Bang Haji Umar bin Khattab, Bang Haji Ali bin Abi Thalib, Haji Muhammad. Haji Muhammad panjang nggak bisa nggak dipanggil. Benar. Allahumma sholli ala Sayyidina Haji Muhammad. Haji Muhammad nggak tuh? Jadi Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain sudah berhaji seluruhnya. Mereka tidak ada satupun yang disebut dengan sebutan haji. Ya. Maka aturan Indonesia sekarang gelar haji di depan nama di KTP hilang, Bang. Iya emang Udah enggak ada. Sekarang udah nggak ada ya? Udah agak ada. Oh, dulu masih bisa tuh. Dulu masih ada. Masih bisa ya Ya, benar. kalau hajinya 3 kali Saja. ada. Aduh, sakit. Iya. Nah, ini kan Ntar lu udah clear belum tuh masalah haji, masalah gelar Udah dulu maksudnya berarti kan udah kalau clear kita intisarinya mau haji atau umroh sah-sah aja dipanggil haji, ya. ya kan? Yang penting kalau misalnya si orang tersebut udah haji atau umroh enggak dipanggil haji jangan marah. Jangan apa. Iya. Itu. Tapi berarti nih, kita kalau udah ke yang lain. Ayo, pulang. Apalagi ada yang mau tanyain? jadi terkait haji itu tuh ya kan pulang dari haji. Nah, yang dikatakan haji mabrur itu yang seperti apa gitu? Apakah hanya gelar saja Yes. ataukah emang perubahan dari diri dianya sendiri apa gimana? Yes. Perubahan sikap menurut lu? Ya, Ya. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur, biasanya itu diucapkan oleh para kiai ketika mengisi sebuah ceramah walimatus safar. Sampai ada walimatus safar, Pak. Walimatus safar itu Curah. Iya. Banyak. Sebelum berangkat tadi ya? Sebelum dia berangkat, Iya. jadi dia berangkat di bulan Januari, di Iya. bulan November udah curah, Bang. Iya benar. Kayak begitu, bulan Desember modal. Pada curah pada habis gede. Iya. Nyewa tenda, nyewa. Saya jawab, kiai bersejuta, apa kayak itu dia mati lagi. Gue itu. Kasihan. Sesuai orang. Tapi kalau mati gitu dibalikin sama anaknya boleh. Nah, pada prosesnya Kementerian sekarang namanya Kementerian Haji, dulu Iya, namanya Kementerian. di bawah naungan Kementerian Agama. Pada prosesnya kalau misalnya jeda meninggalnya sama proses pemberangkatan ibadah haji masih cukup untuk merubah dokumen, mengganti namanya badal haji dari bapaknya yang udah modar duluan, bisa. Oh bisa. Tapi kalau misalnya besok mau berangkat, modalnya tadi, Iya. udah Tapi beliau aja itu mah. Nanti pembiayaannya itu baru dialihkan untuk anaknya, untuk istrinya. Misalnya kalau istrinya nggak berangkat, berangkat di periode berikutnya. di periode berikutnya. Tapi tetap si almarhum itu nggak haji aja intinya. Nanti ada lagi namanya proses badalul haji di sana. Oh iya. Di sana nanti biasanya bayar. Iya bayar benar-benar. Saya mau ngebadalin haji Bapak saya. bapak saya. Ya. Jadi orang mah lempar jumrohnya cuman misalnya 7 kali, dia mah habis 7 kali balik lagi. Buat siapa? Buat bapak gua. Buat siapa lagi? Buat kucing gua. Iya. Buat siapa lagi? Buat ngkong gua. Bisa tuh, bisa ya? Pada prosesnya kalau kuat bisa badal haji.
Makanya orang badal haji itu kemudian diberikan yang resmi ya, Piagam. diberikan piagam. Ya nggak bisa. Badal haji itu khusus yang udah meninggal atau Yang udah meninggal, yang udah Enggak. yang masih hidup Boleh, nggak Cok. boleh. Enggak, maksudnya gua bukan yang nggak boleh, beko. Gua masih hidup. Iya, berarti misal sih gak bisa banget kan nih, lu naik haji atau lu naik haji ya. Terus lu mau badalin gak boleh kan masih hidup, Com. Lu dia kayak gua mulu. Masa lu kok nggak naik haji pengen naik haji lah, ada yang badalin doang gak boleh, Com. Emang bener sih, karena saya pernah badalin, bapak saya pernah badalin orang tuanya 2, kakek nenek, yang tadinya belum berangkat haji, katanya pas dapat sertifikat tuh dikasihkan anaknya, ini baru badalin, jadinya sekarang itu namanya ya Haji Nurigo, dulu kan cuma Mbah Nurigo. Kan udah Di makamnya, Iya, Bukan di Indonesia itu. enggak, bukan di makamnya, Bongkar. di silsilahnya, Istilahnya. kalau lagi tahlilan, Iya. yasinan, iya, ya, yang jadi ada haknya yang dapatnya. iya, yang tadinya cuma Mbah Nurigo, sekarang kan Mbah udah berangkat haji, udah dibadalin, jadinya ya Haji Nurigo. Terus Yasin yang lu udah disebarin pas 40 harian dicetakin Ditarik. ulang tuh. Wih, lagi. Bapak gua kecil, mbak gua udah meninggal. Oh, Gua belum dicetak. nggak tahu nanti ya. Nggak tahu itu mah. Balik lagi ke Tahu. haji mabrur yang tadi itu ya. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya, apapun balasannya nggak ada, illal jannah, kecuali surga. Jadi haji mabrur itu balasannya nggak ada, Iya, cuma satu doang balasannya, surga. Akhirnya kan pikiran kita nih liar. Apa haji mabrur nih? Tuh. Apakah orang yang pulang haji semuanya dikatakan mabrur Mabrur. ataupun mabruroh kalau perempuan? Perempuan. Apakah orang yang hajinya ONA plus? Muroda? Lebih Atau orang yang hajinya di sononya hajinya bulan Dzulhijjah, berangkatnya dari bulan Ramadan? Nggak ada indikator kesempurnaan haji yang akan bergelar mabrur dari segi waktu nggak. Nggak ada. Tapi gelar mabrur bagi seorang yang sudah berangkat haji hanya bisa dilihat dan hanya bisa dinilai dari kualitas ibadah. Kalau dia dari pulang haji, kemudian ibadah baik ke Tuhan, ke Allah secara vertikal, maupun ke samping secara horizontal sebagai ibadah sosialnya, membaik. Yang tadinya sholat zuhurnya di rumah menjadi Masjid. di masjid. Yang tadinya sholat duhanya 2 rakaat jadi 4 rakaat. Yang tadinya nggak pernah baca Quran jadi Baca Quran. Yang tadinya nggak pernah sodako, nggak pernah infak, nggak pernah zakat jadi infak, sodako, zakatnya makin Mantap. tinggi. Tinggi. Di masyarakatnya juga peduli sosialnya juga tinggi. Itu hakul yakin namanya haji mabrur. Mabrur. Oh, jadi perubahan itu karena sikapnya, Karena sikapnya. bukan karena dia haji ONH atau Iya. haji apa. Bukan dari segi ONH Puroda yang 100, 200, 300, 400, 500, bukan. Tapi dari tata cara dia beribadah kepada Allah dan kepada manusia pasca dia berkunjung ke Baitullah. Nah itu kan bisa kita lihat secara zahir. Iya. Maka haji mabrur bisa didapatkan oleh seluruh orang dengan catatan harus seperti itu. Kalau dia cuma sebulan doang mah bisa pulang haji nih. Iya. Pulang haji bulan Muharram. Iya. Habis bulan Muharram Safar. Bulan Safarnya udah mulai rada kurang nih. Iya. Jamaahnya kurang. Kemudian Muharram Safar Rabiul Awal udah mulai kurang lagi. Rabiul Akhir udah mulai ngadu ayam. Iya, pakai peci ngadu ayam. Terus kemudian Jumadil Awal udah mulai ke Agita. Aduh. Itu mah. Kita suara. Terus sono-sononya udah mulai macam-macam lagi. Nyewa ono nyewa ini. Yang tidak baik dilakukan lagi. Udah itu mah udah bisa dikatakan dia ke sono sebagai tamu Allah, tapi tamu Allahnya yang bukan tamu istimewa. Walaupun dia punya dapat gelar haji. Walaupun dia pegang haji. Jadi itu makanya bukan haji mabrur tapi haji kabur kali. Nah, Nih misalkan gini, Pak Ustadz. Saya udah berangkat haji nih. Tapi lah iseng pengen main biliar misal ini. ya Boleh nggak?
Tapi kan kita kan cuma hanya main biliar aja gitu, Ustaz. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Iya. Boleh nggak itu? Semua perkara mubah Iya. dibenarkan dilakukan Macam itu kali. oleh siapapun, baik yang bergelar haji ataupun tidak bergelar haji. Perkara mubah. Mubah. bicaranya. Kemudian kita kerucutkan untuk cash biliar. Untuk cash biliar. Apakah biliar itu masuk dalam sesuatu muharramat yang diharapkan atau enggak? Termasuk bagian yang mubahat, yang dibolehkan, yang dihalalkan. Kalau kemudian kita katakan bahwa biliar itu sesuatu yang haram, maka jangankan orang haji. Orang yang kagak haji ya kagak boleh. Boleh. Gitu. Kalau kita katakan biliarnya, biliar mah orang kita cuma nyedok bola doang sih. Bener. Kalau Iya. pakai duit, nggak kudu pakai candy. Ya, candy kalau di biliar namanya apa bang? Iya. Oh, dia yang tahu tuh. Sakit pala. Tahu Ya kalau dulu iya pokoknya penjaga ini dah Iya. yang buat hitungin bola-bolanya. Nah, kalau yang ngitungin yang Seksi, ngatur bola seksi. pakai segitiganya pakai kayak pakai sorban, Iya. biliar santai. Itu Biliar itu mana itu? itu mana itu? OTW nih sekarang gua nih. Biliar santai. Enggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Enggak pakai duit. Hanya begini. Al aslu fil asya, asal dari segala sesuatu yang Allah turunkan di dunia ini al ibahah, boleh. Pernah di Al-Quran ketemu dalil ngopi halal? Nggak tahu ya. Enggak tahu juga. Enggak, Belum. kita baca Al-Quran udah berkali-kali. Pernah nggak Allah mengatakan bahwa kopi itu halal? Kayaknya nggak ada. Nggak ada kan? Iya, kayaknya nggak ada. Pernah nggak di dalam Al-Quran mengatakan martabak halal? Nggak ada. Martabak halal. Waduh, nggak ada. Ada dulu nggak ada. Nggak halalin martabak kok MUI kita. Enggak. Kalau di Ukraina kayak baik. MUI menghalalkan martabak. Enggak MUI juga bang. Enggak MUI. Enggak MUI juga. Kopi enggak ada halal karena MUI. Enggak ya. Apa? Kok tidak ada sih keputusan MUI bahwa martabak halal, bahwa kopi halal? Karena sudah menggunakan standar hukum tertinggi, yaitu al aslu fil asya al ibah. Asal dari segala sesuatu itu boleh. Berarti kalau asalnya boleh, untuk menentukan haram, kita mencari dalil haram. Ada nggak di Al-Quran yang mengatakan kopi itu haram? Nggak ada. Berarti Boleh ya. berarti boleh. Boleh. Ada nggak yang mengatakan Nggak ada. Pertama. martabak itu haram? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Boleh. di Al-Quran yang haram itu babi, Anjing. anjing, babi, Iya. iya. Kemudian yang berkuku-kuku, yang mati dicetek, Yang di dua alam. yang hidup di dua alam. Iya. Ya. Gua dong. Kan baru terperinci yang tidak masuk ke dalam kategori disebutkan berarti Halal. termasuk tadi Biliar. Iya. tapi biliar bisa haram, haramnya li ghairi, Iya. haramnya karena unsur di luar, Nah. unsur perjudian, Iya. unsur yang ngituin bola ke segitiganya seksi. itu, celengan babinya kelihatan, celengan babi kelihatan, panggang tonggeng ke sono Iya. kemari. Berarti itu halal tuh ya. Mending kalau celengan babinya bagus barang bulu kan Beladang. Kayak lay tambel kan. Iya. Ganti. Jadi kan Berarti ini halal apa? Halal. Cuma halal. Tadi lu ngincer gue tahu ya. Lapar lu. Cuma itu apa? Kalau biliar kan identiknya kan olahraga. olahraga. Cuma memang ada oknum yang menyalahgunakan Ya, kayak sambil main ceki atau apa sambil ditemenin LC bisa. Emang namanya Alis bang? Bukan. Tuh dia udah tahu tadi mas. Yang setahu saya itu di biliar nggak ada nemenin LC. Nggak ada. Nggak ada. Nah, yang ngomong itu yang berpengalaman. Oh. Jadi karena gue nggak tahu kan LC juga nggak ada sangat hotel biliar. Emang LC kepanjangannya apa ya? Tuh apa lan? LC. Coba ChatGPT buka ada itu. Ladang cibir. Kalau nggak salah ladies company
apa opening gitu kan aja Lagi Ustaz, lagi capek lagi itu. Itu gaul ini nggak usah. jadi dia bisa dikategorikan ke dalam beberapa tempat kerja ya sebenarnya mah yang bikin momok dia menjadi negatif karena disalahgunakan. Ya, bisa esek. Wah, Iya. Kalau pendek single itu nih, bisa esek. apa ini seksi pasti gimana tuh? Aduh. Tadi gerakannya mau oke itu gerakannya. Kalau yang sering bahasa dia tuh, tadi dia sering nyebut TKC itu apa cong kalau TKC cong? Kalau TKC kan Kurang ya tahu. apa ya? Dulu kan kalau misalkan kita di kampung-kampung ada dangdut nih, Iya. ya kan? Itu ada tuh bilang kamu tuh tukang lepon. Bukan lepon. Gua betul lu. Udah banget lu. Tukang ini yang bir-bir. Biasa nenek tuh Apa TKC tuh? Apa panjangannya TKC? Nggak tahu, pokoknya tukang bir aja itu mah. TKC mah Toyota Kita Iya. Club. Kalau tukang bir akhir kan juga atau yang berbintang disebut TKC dong. Iya itu kan kalau TKC kan yang pada di kampung-kampung. Yang udah sore udah matok pakai apa plastik merah kayak atau apa gitu tuh. Nah ini Tat, apa mau nanya lagi Tat? Biasanya tuh kalau kayaknya di semuanya sih ya, kalau momen-momen Idul Adha itu banyak umat Muslim yang berkurban, Tat. Apakah berkurban itu memang waktunya tuh pas Idul Adha aja, atau boleh di lain waktu selain Idul Adha gitu, Tat? Tapi kita akan bahas secara komprehensif. Ya, boleh. Bahasa kerennya komprehensif. Iya. Nanti kita akan bahas secara menyeluruh peribadahan ritual yang terjadi khusus di bulan Dzulhijjah dan tidak ditemukan di luar bulan Dzulhijjah. Dalam kalender kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah, kita mengenal 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Hafal? Saya mau tanya, ini apa? Hafid? Bulan Hafid? Bulan Rawab? Ya, sekarang kita lagi berada di bulan Dzulqa'dah. Dulu kode. Karena nanti lebarannya tanggal 27 ya. Iya. 27 Lebaran Mei tanggal ini. 27. 28. Idul Adha. Iya, Tanggal 27 ya. 27 berarti kira-kira dikurangi 10 hari. 1 Dzulhijjahnya itu ada sekitar tanggal 16 sampai tanggal 17 Mei. Itu 1 Satu Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah ya. Dzulhijjahnya. Sekarang berarti kan belum. Masih Dzulqa'dah. Ya. Ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram. 3 bulan nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dalam tradisi kalender Hijriyah, 3 bulan ini masuk ke dalam Ashhurul Hurum. Bulan yang dimuliakan. Nanti ada 1 bulan lagi nih. Rajab namanya. Nah dia misah. Nggak ada derentetan itu. Nggak ada 3 itu. Iya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kan harusnya Safar nih. Iya. Enggak. Ntar bulan haram lagi adanya di Rajab. Rajab ya. Rajab itu masuk bulan haram. Apa bulan haram itu? Bulan yang secara konsensus masyarakat Arab waktu itu menyepakati tidak boleh terjadi peperangan. Oh. Makanya namanya Dzulqa'dah. Dzul dan Qa'dah. Qa'dah itu artinya duduk. Qa'dah dalam bahasa Indonesia berarti duduk. Artinya bulan Dzulqa'dah, orang-orang Arab sedang duduk-duduk di depan rumahnya mempersiapkan diri untuk datangnya Dzulhijjah, yaitu bulan orang-orang haji. Makanya nggak boleh perang, Bang. Harusnya di Iran nggak boleh perang. Nggak boleh perang. Kalau sekarang ikut ya. kesepakatan, ya kalau ikut kesepakatan bangsa Jazirah Arab terdahulu. Jadi orang nih sebelum bulan Dzulhijjah, sebelum bulan Dzulqa'dah itu bulan Ramadan. Iya. Ramadan pada perang, tang. Bulan Dzulqa'dah Bang, pulang ke rumahnya. Pulang Pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, pedang dimasukin,
ketemu bini, ketemu anak, duduk depan rumah, mempersiapkan diri untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke Ka'bah Di bulan Hijriah itu. di bulan Dzulhijjah itu. Dzulhijjah, ya. Di bulan Dzulhijjah itu. Maka orangnya yang kemudian melakukan sebuah kejahatan perang di bulan Asyurul Hurum, di bulan yang 4 tadi disebutkan, itu akan dicemooh, akan dihukum, akan dicibir dan dikucilkan oleh seluruh warga masyarakat Jazirah Arab, Muslim maupun non Muslim. Semuanya semangat. Dulu. Sekarang mah beda. Orang beda. Harusnya kalau tradisi itu bertahan sampai sekarang, bagus Ustaz ya. Kenapa? Bulan kedamaian berarti sekarang Betul. nih. Kenapa harus ditahan? Suka tidak suka, mau tidak mau, datangnya jamaah haji dari berbagai pelosok belahan bumi itu menjadi sebuah income besar tersendiri bagi Baitullah, bagi orang yang di sekitaran itu. Kalau terjadi perang, orang nggak pada mau berangkat haji, Pak. Iya. Karena misalnya lagi kewas Lagi nih kewas. berangkat haji. Satu, berarti ada peribadahan kepada Allah yang tidak akan terjadi. Artinya syariat tidak berjalan di situ. Betul. Yang kedua, secara nilai ekonomis, bangsa Arab akan kehilangan income. Iya. Benar. Iya. Kalau untuk urusan syariat doang, mah, bisa jadi orang akan memaksakan perang. Tetap perang. Karena yang akan menjalankan hanya orang Islam doang. Iya. Tapi kalau urusan finansial, ekonomi, Benar. orang semuanya akan kompak. Oh jangan perang ini. Iya. Gitu. Itulah kenapa ada larangan berperang di 4 bulan haram, yang 3 bulannya berentetan. Nah, kenapa Dzulhijjah? Ada haji, ada kurban, ada Idul Adha. Iya. Semuanya terjadi di bulan Dzulhijjah. Maka kita akan kenal 2 bulan atau 3 bulan yang masyhur di kalangan orang Muslim. Pertama Ramadan, karena itu ada puasa Ramadan. Iya. Yang kedua adalah Syawal, karena itu ada Idul Fitri. Yang ketiga Dzulhijjah, karena di situ ada Idul Adha, yang nantinya akan muncul penyembelihan hewan kurban. Kurban. Tradisi semuanya yang ibadah-ibadah itu berawal dari kisah seorang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Islam. Naik ke atas menjadi kisah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, Adam. Adam. Iya. Kenal Adam, Pak? Adam. Iya. Adam Bedawi. Ada Malik. Adam menjadi rujukan bin seseorang. Kalau dia nggak kenal sama engkong ya. Kalau nggak tahu asal usul dari mana Iya. orang. Bin Adam. Galan, lu tahu nggak nama bapak? Lu tahu nama bapak? Iya. Ya udah berarti Galan bin. Husni. Muslim siapa kan? Muslim bin Yusuf. Yusuf bin siapa? Nah itu. Pentoknya Yusuf bin. Iya. Yusuf bin siapa? Kadang-kadang di kita kan. Bulan. Usonilaru Yusuf bin Bulan. Cipulan. Jangan Bulan. Bulan itu dalam bahasa Indonesia artinya si Anu. Oh, kalau Adam Makanya kita nisbatkannya kalau mentok. Mentok nggak tahu siapa, nggak tahu ininya. Ya Kong, ini buyut kita si Gusti bin siapa? Iya. Nggak tahu lagi Iya. ngomong. Ya udah, jadi ketika kita mentok, kita nisbatkan Husni bin Adam. Ada. Karena kita semuanya keturunan. Iya. Wah, ilmu juga tuh. Emang biasanya kita tuh sering dengarnya kalau lagi tahlilan atau selamatan itu ya. Biasanya kalau Yang ada. nggak tahu tuh namanya Anu bin Pulang. Ah, Kita, harusnya jangan bin Pulang. jadi Adam aja lah. ada aja. Yang jelas namanya ada. Bin si Anu. Ya, si Anu siapa? Ya kan Fulan itu adalah bahasa Arab untuk menyebutkan nama seseorang yang non-name. Iya. Oh, yang non Islam. Bukan saya nggak tahu ini ya. Oh, yang nggak tahu. Bukan Noni. Dia kira kok itu. Iya. Tidak ada namanya. Yang ada nama. Mentok. Nggak ketemu siapa? D-nya. Adam. Itu yang menurut saya lebih baik. Lebih baik Adam ya. Ada apa? Karena lebih jelas tuh ya. Lebih jelas orang bener. Lu anaknya siapa? Ya, pokoknya mau ngomong di atas Adam. Iya. Turunan Nabi Adam. Kita turun Nabi Adam. Nah. Kan, iya. Nabi Adam
itu menjadi manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pernah menjadikan prahara besar di kekaisaran langit. Wadah. Bahasa Sunggokong ya. Sunggokong. Asli. Kasih air langit ya. Bahasa Sunggok. Acak-acak itu. Saat proses Adam diciptakan, ternyata ada makhluk Allah lagi yang merasa tersaingi. Malaikat. Malaikat muncul. Kata malaikat begini. Bahasa kita aja, bahasa Iya. Allah sepakat. Ya Allah, ini benar bakal nyiptain makhluk. Emang nggak khawatir bakal terjadi peperangan apa? Kan saya yang berzikir kepadamu. Wa nahnu nusab wa nahnu nusab wa nuqaddisu. Oh, kalau tidak salah bunyi itu. Kan kami yang sering bertasbih. Kan kami yang sering berzikir. Kenapa bukan kami aja yang jadi khalifah? Kenapa masih dibikin Kenapa bikin Adam? makhluk lagi? Kenapa dibikinnya si Adam nih? Gitu. Kata Allah, udah, bahasa sepatahnya, belum agak tahu apa-apa. Berarti Ini udah lupa. Dia udah selesai ini. Udah cek. Nggak usah. ini alam wala ta'alam. Gue malah lebih tahu. Apa yang gak tahu? Iya. Bahasa sepatahnya biar. Iya, tahu tuh. Untuk Al-Quran bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau bahasa sepatah. Aduh, ribet. Dari bener. Asli. Dari Nah, dari situlah kemudian ada sebuah perintah Allah kepada makhluk-makhluk lain selain Nabi Adam. Yang Allah katakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Sujud. Ada sujud semuanya. Tunduk semuanya pada Adam. Semua malaikat nurut. Siap. Allah. Sujud semua kepada Adam. Illa iblis. Kecuali iblis. Iblis doang nih. Yang kagak mau sujud. Kata iblis apa? Ya Allah. Kan Adam mah diciptainnya dari tanah. Iya. Iya. Kholak tani min narin wa kholak tahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, tapi ciptain Adam dari tanah. Tanah. Masa api? Tuh. Nyembah ke tanah. Tanah. Bagaimana urusan? Masuk logikanya, Bang. Masuk. Kudunya siapa yang nyembah, Bang? Tanah. Api. Api. Bukan api ke tanah. Tanah. Kan kayak logika begitu benar, Bang. Kan? Iya. Kayak benar. Benar. Padahal logika itu tuh salah. Bahwa api lebih baik daripada tanah itu benar apa salah? Saya tanya. Salah Mas ya? Api sama tanah, saya tanya secara umum. Iya. Api sama tanah, bagusan mana? Bukan tanah. Kalau saya pribadi bagusan tanah. Bagusan tanah. Bagusan mana? Kerenan mana? Api. Api. Dia Keren. emang Hmm. malang lalu dia. Iya, takut dia temen kita doang. Sujud jarang kayak tadi. Ais. Masih sujud harus nelpon dulu. Iya, Gue mau sujud nih, mau lo nih. Dia sini tersungkur. Iya, kalau ininya bagusan tanah. Kalau Nah. saya ya pribadi. Maka, Setuju gak lu tanah? iya kan? Setuju. Setuju tanah. Tetap api. Api. Kita bahas. Api lu. Kalau saya ngomong api lu. Api dikatakan sebagai sesuatu yang lebih mulia daripada tanah. Iya. Di dalam api ada apa, Bang? Dalam api ada hati membara. Itu makan lu. Nanti membara. Panas itu mah. Kalau orang ditanya, di dalam api ada apa? Apa ya? Api. Api. Terus di dalam api lagi ada apa? Api lah. Api lagi. Oke, satu. Kita compare. Di dalam tanah ada apa? Air ada. Dari yang paling murah, Bang. Ada air, Air, ada pasir, pasir, ada uranium, ada garam di situ. mana uranium? Ada. Dulu. Apa? Batu. Batu. Tuh, Maka kaca, Iya. singkong. Banyak. Oh iya, benar. Ya,
bawang, murah tuh. Adem lagi adem. Naik level, Iya. rada tinggi, rada mahal. Apa? Nikel. Nikel, emas. besi. Tinggi lagi. Mas, Iya. yang sekarang lagi mahal bang. Bener. Minyak bumi. Iya. Bumi. Sampai itu harga Pertamina Dex 20.000. Memang bisa menangis. Mobil sama. Pertama turbo motor nggak dibawa lagi motor saya pertama kali punya tuh motor. Iya. Ya Allah, saya nggak mau nih motor saya diisi makan bertahan. Turbo. Minimal pertama Pertama. sekalian lewat. Kenapa? Karena Pertalit itu dikasih oleh negara untuk orang belangsak, bener nggak bang? Bener. Karena ada subsidi tan. Ada subsidi. Iya. Harga 10.000. Iya. Harga aslinya berapa? Harga aslinya 16.000. ya disubsidi sama pemerintah lah. Pemerintah disubsidi berapa? 6.000. 6.000-an. Itu 6.000 buat orang belangsak, buat orang kaya. Belangsak. Kantor pemerintah buat orang belangsa. Buat orang belangsak, buat orang susah bang. Iya. Buat ojol yang memang mereka lakukan perekonomian secara terbatas, secara sederhana. Iya. Buat angkutan-angkutan barang Iya. yang memang harus membatasi pengeluaran supaya tidak terlalu besar. Tapi itu digunakan. Saya kecilin suaranya supaya tahu tadi yang malu. Supaya perekonomian bangsa Indonesia itu berjalan dengan baik. Bener. Sekarang orang pakai mobil pribadi bang, gaya-gayaan pakai kacamata. Bener. Kacamata, handphone udah pakai yang anak roa. Pertalit. Buat ini sifat Iya. Pakai larut. barcode. Gak ada malunya katanya. Kira-kira lu kalau jadi orang kaya jangan sih Iya. Tamak minimal. pertama Iya. gitu ya. Iya. Bener. Tuh. Gas LPG 3 kilogram bro. Pakai yang apa? Yang 3 kilo. Yang ungu. Nggak ada nggak pakai Ungu apa? Pink. biru. Pink. Oke nggak Saya ada. pakai pink. Ada bilang. Saya pakai pink. Nggak ada. Jadi mah di sini doang kan ngomong pakai pink. Tapi kalau teknologi mah tetap Hijau, teknologi hijau. juga yang ada 3 kilogram juga dia. Gas LPG itu kan ada baca aja bang. Iya. Untuk Masyarakat miskin. masyarakat miskin. Benar. 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 Kita pakai. Berarti kita zolim nggak? Zolim. Ya. Zolim. Minimal, ya, minimal kita ngaku dulu bahwa kita itu salah. Iya. Masalahnya pernah ada yang pada ngotot. Bener. Kenapa kemudian gas LPG 3 kilogram sampai stoknya nggak ada? Langka. Sampai nggak ada sampai kurang. Karena kan udah disensus itu tuh bahwa negara bikin gas LPG 3 kilogram udah cuman 100 juta aja. Iya. Karena 100 juta lagi orang mangga ke atas. Biar dia pakai yang biru atau pakai yang pink. Pink. Kan gitu. Tapi permasalahannya kita semuanya pakai gas LPG 3 kilogram. Mau yang belaksak, mau yang kaya. Pakai. Iya iya. Terus kita salahin ngomel. Iya. Minimal kalau kita udah tahu ya lah. Namanya kita mau udah pakai gas LPG 3 kilogram. Tapi kan aku yang salah. Iya. Minimal dosanya cuma satu. Dosa melakukan kesalahan. Dengerin tuh. Dosa yang melakukan kesalahan, yang menolak bahwa dia telah melakukan kesalahan. Double kill. Double kill. Tadi gue lihat di dapur lu. Bisa. Masa harus ngejelasin? Nah, itu memang Apa? gasnya itu biru tom dulunya. Luntur lama-lama. Tahu bingung itu kenapa itu. Jadi mencium tuh. Tapi gue harus ngerti kesalahan gue. Apa yang tadi? Iya, kita belum bisa. Biar nggak double kill. Iya, kita belum bisa berubah, Bang. Iya. Tapi minimal, oke lah gua salah. Iya. Dengan itu, kita sudah mengurangi potensi kita mendapatkan dosa yang berlebih. Balik lagi. Iya. Tadi di dalam tanah itu yang ada malah apa bang? Minyak. Minyak. Dan ternyata di dalam tanah yang lebih dalam juga ada api. Bener. Ada di bawah. Oh iya, api. Iya, ada. Inti bumi. Larva itu ya. Bumi. Larva. Lahar. Lava. Bener ya. Kalau gunung meletus tuh ya kan. Meletus. Iya. Maka kesombongan iblis yang mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam, itu kesalahan yang sangat fatal dan sangat bodoh. Maka orang sombong biasanya blow on, Pak.
Iya. Ngomong udah tinggi. Tah. Ya. Lord. Bener. Bener kan? Bener. Coba langsung blow on pasti. Karena itu contohnya ke iblis. Selesailah tuh case itu. Bahwa ternyata argumentasi iblis itu salah. Walhasil iblis terusir. Usir Keluar lu dari surga. dari surga. Siap. Kalau ini sebagai sebuah hukuman saya siap. Tapi kata iblis, izinkan saya menggoda keturunan Adam ila yaumil qiyamah. Aduh, sampai akhir kiamat. Kata Allah, oke. Jadi iblis tuh mau goda kita, Bang. Dapat surat jalan. Dapat PO. Dapat surat jalan juga tuh ya. Dapat surat jalan dari Allah. Oh, Emang ya. ada izin. Ada ya. Tadi dibilang nggak oke, kata Allah. Iya. Itu udah ada PO. Ber-PO-nya. Oh iya. Ini sana, goda. Jadi kita jangan jalan iblis. Emang iblis itu sudah ada surat izin untuk menggoda kita. Sehingga cerita, iblis keluar dari surga. Surga. Nabi Adam berada di surga. Iblis keluar, Nabi Adam di dalam. Lambat laun hidup sendal jentul sendirian. Duit banyak. Makanan di surga. Udah bebas. Sampai singkat, enaknya di surga itu ada burung terbang. Ini burung enak nih kalau jadi sate. Iya. Hati yang ngomong. Itu langsung jatuh tuh burung jadi sate. Kejadian langsung tuh. Bukan satenya doang, Pak. Udah selontongnya, sebumbu kacangnya, ayamnya, seteh manisnya, Jadi. sama serokoknya. Jadi Padahal itu di dalam hati dong. Mana hati dong belum ngomong. Belum ngomong ya. Itu disebut sate enak gitu ya. Bener. Gitu. Kagak habis nih satenya, terbang lagi. Jadi burung lagi. Belum lagi. Itu segitu kenikmatan, enaknya, kebebasan luar biasa di surga. Nabi Adam tetap merasa kesepian. Ya Allah ini. Atau segini kayaknya juga. Iya. Sendirian mau pusing Kalau juga. sendirian puyeng. Iya. Iya, kalau begitu mah, nih gue bikinin. Kan diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Makanya dinamakan istri itu adalah tulang rusuk kita. Iya. Ada bengkok. bengkok. Maka kalau ada bengkok ngegeding ya, udah ada hati-hati. Pelan-pelan. Pelan. Dia tahu bengkok kan. Iya, Iya. gitu. Kalau sama-sama egois mah sama aja. Nah, ceritanya dari situ. Iya, berdua dijelasin. Mau bicara doang. Singkat cerita, hiduplah Adam dan Hawa di surga. Hidup Adam dan Hawa di surga. Lantas, lambat laun bertahun-tahun, fakula minha rogodan hai sushituma. Sok makan sepuasnya Adam Hawa lo di situ. Wala taqroba hadhihi syajarah. Tapi lu jangan deketin ini pohon nih. Ya kita kenal dengan sebutan pohon khuldi. Ya, Iya. kenal pohon khuldi. Buah khuldi. Boleh. Tapi lu jangan sini. Iya, kata Nabi Adam. Ini siap ya. Udah. Yang namanya iblis udah dapat surat persetujuan. Iya. Dapat tujuan nih. Punya otak. Kepintaran yang luar biasa. Terbesit. Pengen masuk ke surga. Kembali. Tapi Ini sudah iblis. ngomongin iblis. Dari orang sih. Tapi kan, iblis ini udah gak boleh. Bandaranya udah diambil. Iya. Coba tuh dah. Kan ada temennya. Kobra. Ceritanya begitu ntar bakalannya. Ada si ular lewat. Ular lewat. Panggil ular. Sini. Ngapain bang? Udah, buka aja lu jalan. Masuk. Si iblis itu Iblis ke mulut ular. ke ular. Iya. Kemana? Ini bang iblis. Ini ke surga. Yuk, abang udah kagak boleh. Iya. Ular tuh. Wow, udah gak punya. Abang udah kagak boleh. Iya. Nggak boleh apa gak ada akses. Iya. Sebenarnya kamu gak boleh kalau langsung. Iya. Ini gue lewat dulu. Masuklah Udah, ular udah. kobra melewati pintu one gate-nya surga. Assalamualaikum, Wan. Ini luar. Itu ada yang jaga. Gua dia kenalin sama si Kobra. Oh ya, siap. Yuk, ngapain luar? Katanya. Iya. Berarti Iya. jangan nih kita
namanya lagi nyorein, adem lah di surga. Iya dah, masuk sampai dalam. Wah, ular, buka pintu, buka mulut lu. Iya, buka, keluarlah si iblis itu. nyariin si Adam sama si Hawa. Hawa. Singkat cerita ketemu lah. Ya, enak di surga dah. Enak, Wah, ini mau tuh. enak aja gitu. Gurih tuh kayak mah. Gurih, iya. Apalagi ada di Apalagi udah ada hawanya. Iya. Gurih Terus, apa larangannya? Kata Iblis. si iblis tuh, banyak. ini semua lu boleh nih. Apa larangannya? Ya satu doang. Allah boleh orang doang. Pohon doang no. Pohon doang. Iya. Oh begitu. Kan kagak boleh gimana sih Tuhan lu? Iya. Masa segini anak-anaknya masih ada aja yang gak boleh. Singkat cerita, Adam tidak tergoda. Enggak tergoda. Gak tergoda banget. Enggak tergoda. Tapi kan ada celah ini. Ada ibu Hawa. Baik kok. Wah, tapi lu susahnya sih dibilangin. Iya. Udah makannya gak kenapa-napa. Tuhan lu mah udah. Eces lah. Kata iblis, inilah kumalaminan nasihat. Gue mah orang lagi ngasih tahu. Kenapa yang bikin Adam percaya? Apa alasannya bikin Adam percaya bahwa pernyataan iblis itu adalah benar? Karena iblis bawa nama Allah, Bang. Oh. Iblis bubur sama Allah. Demi Allah, Dam. Tuh. Gitu. Ente gak percaya amat dam. Ini Saking takzimnya Nabi Adam ke Allah. Gak mungkin ada orang berani bawa nama Allah. itu bohongan. Iya. Percaya dah kamu bilang. Yaudah, please. Yang dikuat-kuat kan bininya. Udah po lu. Oh, laki lu. Cuman lu dengar ngelamun aja dah. Iya. Dia omong. Kita berawal dari bini, Bang. Iya, Bang. Iya. Bini yang basic handle bini mah. Iya. Kalau singkat cerita, kalau kata orang kita mah. Kamu yang ngomong. Wah, no, deketin no. Kalau nggak mau, udah abang jangan pulang ke rumah. Kan kita ribut. Hah? Ribut. Akhirnya mau tidak mau, ada mengiyakan untuk memakan buah kulti. Ketahuan sama Allah. Adam, perlu udah gua larang. Jangan makan ini. Dulu ampun dibilang gitu ya. Semua udah boleh. Satu doang yang kagak ipin aku Iya. masih aja apa namanya? Dilanggar. Masih aja ngelak. Kan imbasnya ke kita, Bang. Benar. Ini minuman nih banyak ya. Halal. Merek minuman halal sama merek minuman haram, banyakan mana? Halal. Banyakan yang halal. Iya. Apa nyari yang halal? Suara teh podong, teh ini, es podong, es super halal semua. Halal semua. Tapi tetap apa milihnya apa? Iya. Sama anggur. Disari Iya, yang cari juga. Gitu. Yang kalau lagi nembak baunya Rojo bilang ya. Itu cikal bakal dari awalnya adalah seperti itu. Semua kenikmatan Allah ciptakan banyak, tapi tetap manusia itu ada kecenderungan penasaran terhadap sesuatu yang itu diharapkan. Maka Adam menjawab, saya ketipu sama setan, ke iblis. Iblis dipanggil, iblis, lu bisa masuk Ke surga lu. surga. Si Ridwan dipanggil, Wan. Ini si iblis bisa. Masuk dia jelas begini lu gimana? Lu gimana pengamanannya lu pas pampres ya? Mana nggak tahu juga. Lagi ngantuk balik. Ternyata orang saya mau cuma ngeliat ular doang masih. Coba panggil ularnya, ler. Ampun ya Allah ini. Saya juga ketipu sama wah. Oh bisa terus. Terima kasih Iblis. Mulai detik ini mulut lu beracun gara-gara lu bawa iblis. Itu. Makanya kenapa ular racun? Iya. Beratnya itu. Karena dia bawa Iblis. Gagal si kobra itu. Si Iya. Iblis juga tuh ular itu. Ingat cerita. Beracun. Sebagai konsekuensi sebuah kesalahan, Nabi Adam diturunkan Ke bumi. Ke bumi. ada yang mengatakan yang terkenal Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka Sri Lanka. India. Oh. India. Ibunda Hawa diturunkan di Arab. Namanya Jidah. Jidah. Jidah itu artinya nenek. Jidah tuh nenek. Kan kalau kakek Jiddadun. Kalau nenek Jaddatun.
Nah, Jeddah itu dinamakan Jeddah karena dulu nenek moyang kita diturunkan di situ. Itu Hawa. Ibu Hawa. Nah, Nabi Adam nih nyari Hawa. Oh, Dari yang Sri Lanka tuh. bertahun-tahun di surga bareng-bareng, Bang. Diturunkan Terpisah. di tempat terpisah. Limpungan dia. Kelimpung. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus itu dibaca terus. Nangis saking banyak. Bini gue ini ya. Iya, saking banyak air mata itu ngalir. Jadi kali sungai yang ada di Bu, itu air mata Nabi Adam. Berarti tinggi juga Nabi Adam dulu ya. Diceritakan Nabi Adam saking tingginya kalau aus dari awan dimiringin. Kalau Saking gedenya tuh. Saking gedenya. Punya panjang Bang. Woi Adam, besok hari Senin lu. Iya. Lah Jibril. Iya. Iya. Iya, burung bu air bisa lu disangkutin pakai bambu lu. Sama Bu Aid bisa. Sama gua itu mah. Bisa. Sini gua potong. Kata Jibril dipotong. Potongan kuku Nabi Adam gitu. Di pohon. Berarti dulu nggak ada Iya. kosong tuh ya. Kosong di tanah haram apalagi kan. Singkat cerita ketemulah mereka di sebuah gunung bukit yang terkenal bukit tersebut namanya Jabal Roh. Oh, kita berorang. Iya. Ya, orang aja tuh kemana? Jabal Roh itu pertemuan Nabi Adam. Di mana itu Jabal Roh itu? Adanya di Arafah. Di Arafah. Di Arafah adanya. Ada proses haji namanya wukuf di Arafah untuk menafaktilas bahwa manusia pertama kali bisa bertemu sebagai pasangan kekasih itu di Arafah. Jadilah wukuf di Arafah. Nyambung ke berarti. Iya. Nabi Adam beranak pinak, bercucu, bercicit, cecet, tetangga, wareng, kuda-kuda ke bawahnya terus. Muncul Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya bini. Namanya Sarah. Orang dulu kali ya. Iya, orang. Sarah ya. Siti Sarah. Ini juga ya kerennya namanya Sarah. Dalam bahasa Arab, Shin Roha. Sinroha. Makanya ada orang kita namanya Posaro. Posaro iya. Iya, Posaro ada. Iya. Ada. Banyak kali Posaro di kita. Banyak. Ada di kita tukang uduk ada namanya Posaro. Iya, keren. Kalau mau dikeren namanya Sarah. Sarah. Punya istri pertama namanya Sarah. Sarah nggak punya anak Bang. Udah lu tahu nama Nabi Ibrahim nggak punya anak, Nabi tua nggak punya anak. Namanya Sarah perempuan normal, lihat lakinya nggak punya anak, nggak ada omongan, jatuh. Ya Bang, kalau begitu abang kawin lagi ya. Oh dibolehin tuh. Bolehin. Ya abang kawin lagi dah. Papa singkat cerita ketemu sama Ibunda Hajar. Ibu Hajar. Jadi bini keduanya namanya Hajar. Siti Hajar. Namanya udah dihajar nih. Baru nikah bunting. Baru nikah tuh udah. Baru nikah bunting. Bunting. Seret lahiran anak. Dikasih nama anaknya Ismail. Makanya Ismail bin Ibrahim. Ismail lahir kecil lucu. Asal sore sama Nabi Ibrahim dibawa ke Alfa. Tidak es krim kan. Kan dibawa ke taman kota Sepatan. Iya. Main memancing-mancingan. Mancing-mancing kalau naik kuda-kudaan. Kayak kuda-kudaan sama ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kayak teman. Aduh. Iya. Mahal jaga. Ya mau tuh ke situ tuh. Ya mau main tiap sore. Ibunda Sarah nih ngelihat. Ya Allah ini bahagia. Iya. Laki gua sama bini keduanya punya anak. Tapi kalau terus-terusan begini, gua bakal menjadi manusia yang maksiat karena bakal kesel mulu sama Bini muda. bini muda. Iya. Gitu. Iya. Ya. Gini aja dah supaya gua nggak lama-lama kesel. Iya. Bang,
Ibrahim, Bang Boim, ya kalau di Selatan Bang Ibrahim jadi Boim. Iya benar. Regi asli itu. Bang Ibrahim, ya karena saya tidak mau bermaksiat kepada Allah. Udah sekarang abang bawa ada tuh si Hajar sama anaknya. Jangan di sini diamnya. Jangan serumah sama saya. Saya nggak kuat, tapi ya. Tapi kalau pergi, perempuan halusnya sebenarnya. Asli. Iya. Halusnya hati. Alis juga sambil kuat kayaknya. Makanya istri idaman itu Sarah dan Hajar. Ketabahan. Oke, kalau begitu mah, gua bawa ya Hajar sama Ismail. Oh bang, bukan saya nggak cinta. Ngomong, Sarah tuh ke Hajar ngomong. Neng, dek, ya. Empok mau bukan benci sama lu. Iya. Empok walaupun lu bini muda juga, empok mah tetap aja sayang sebagai adik. Tapi ini mah khawatir empok lagi diganggu setan. Iya. Aduh, empok omel-omelin. Terus harus begini. Ya, sama si Ismail tuh, bos Ismail tuh, bosan tuh. Ya ya nggak apa-apa tong ya. Ya. Uak mah, iya bahasa Ismail. Iya. Uak mah, boleh sayang ya. Ya udah nggak apa-apa. Udah dibawa lah. Singkat cerita, nyampe di satu tempat bang. Ya sekarang kita sebut tempatnya Mekah. Ditaruh deh tuh Nabi Ismail sama Ibunda Hajar ditaruh di Mekah. Ngelihat kiri kanan Ibunda Hajar nih. Kata Ibunda Hajar, ini tempat bahasa Spartan, ini tempat gersang. Iya. Isi pasir semua, gunung Itu kalau pasir bini semua. kita yang ditaruh di situ, Bang. Bini kita yang ditaruh di Mekah. Tadi dulu. Ngomongnya apa? Itu gedung mulai, tadi Ustaz. Gedung mulai. Asli gedung mulai. Udah. Oh, itu kalau kira-kira. Iya semua. Taruh buat tempat begini. Sanggung gini. Apa ya udah pinggangan alfa kadang. Nggak ada. Tapi kan Ibunda Hajar mah beda kayak gimana. Kalau emang abang sudah ditunjukkan oleh Tuhan abang naruh saya di sini. Saya siapa? Mufawwidu amri ilallah. Saya serahkan semua urusan saya kepada Allah. Gak apa-apa nih, gak apa-apa bang. Udah abang balik lagi. Oke. Akhirnya Ibrahim balik lagi ke Sarah. Oh balik lagi. Balik lagi ke bini. Ibunda Hajar, Nabi Ismail ditinggalkan di Mekah. Mekah. Sehari 2 hari aman bang. Tapi kan hari ketiga aus. Bener. Nggak ada apa-apa. Ditetein sama emaknya. Kagak keluar air tetenya. Karena aus semuanya. Mau beli SGM nggak ada tadi ya? Iya mau beli SGM. Dia bilang kagak Berak nggak ada. Apalagi lu apa namanya itu apa? Susu kaleng juga nggak ada. Apalagi susu beruang mah. Nggak ada. Singkat cerita, Ibunda Hajar lari-lari kecil. Bena sofa wal marwah, sofa marwah, sofa marwah. Nyari air tuh, sofa marwah, sofa. Ternyata Nabi Ismail dikasih wahyu. Lagi kecil udah dikasih wahyu, masih bayi udah dikasih wahyu. Masih baik itu dikasih Baik. wahyu. Injek-injekin, kakinya ke tanah, muncrat air. Acak-acak Tuhan. Saking banyaknya. Kemana-mana. Kata Ibunda Hajar, zam-zam. Itu jalan air. Air jam-jam. Jangan ada kumpul sudah. Makanya nama airnya jadi air. Jam-jam. Air zam-zam itu injekkan Nabi Ismail ketika meronta-ronta Kausan. Yang tadi lelarian baina sofa, marwah, jadi prosesi sa'i. Ya. Di umroh dan haji. Minum air yang sunnahnya, minum air dalam zam dari Nabi Ismail. Tuh, kaitannya. Ya. Kenapa ada prosesi ibadah haji? Haji. Singkat cerita lagi. Gede. Nabi Ibrahim yang tadinya ninggalin Nabi Ismail di kanan. Kangen. Namanya sama bini ikatan batin itu. Iya, dilalahnya. Habis punya bini Hajar, balik lagi ke saraf hamil. Pak. Iya. Sarah hamil. Sarah hamil. Yang dia udah lama nih. Iya. Udah lama tiba-tiba hamil. Sarah hamil. Punya anak Nabi Ishak. Ke bawahnya nih. Ishak ke bawah seret. Nurunin Nabi Musa, Bang. Musa ke bawah nurunin Nabi Isa mentok. Nabi Muhammad jalurnya ke Ismail. Oke dari Ismail. Nah, jadi jalur Nabi Muhammad menuju Nabi Ibrahim via Nabi Ismail. Ismail.
Nabi Ishak kan Nabi Ibrahim, tidak Nabi Ishak. Nabi Ishak kebawa keturunannya banyak di daerah Palestina, Israel. Keturunan Ismail karena dibuangnya di Mekah, banyaknya di daerah Mekah. Maka singkat ceritanya, Ismail besar di sana udah punya anak Ishak. Iya. Ya udah neng, Sarah, abang mau nengokin adek lu no. Iya. Si Hajar no, berarti tinggal bertahun-tahun. Iya. Singkat cerita nyampe lah ke Mekah. Ibrahim lu, nyampe ke Mekah. Nanya ke orang lagi nongkrong, bang, saya dulu pernah naruh anak saya sama bini saya di sini. Siapa namanya? Ismail. Oh, rumahnya no. Di Sepatan. Ya, penasaran no rumahnya no. Ya cuma 3 ya. Bener bang, Ismail. Iya, Ismail 3. Bener Ismail. Iya. Yang bocahnya periksa kan. Iya. Pintar. Nggak kalah kan. Iya. Iya, bener itu. Ada rumahnya di sana. Kenapa Nabi Ibrahim bertanya, di mana rumah anaknya? Karena Mekah saat Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan saat Nabi Ibrahim berkunjung udah berbeda jauh. Beda jauh. Kenapa yang bikin berbeda? Karena ada sumber Air jam-jam itu. air jam-jam. Orang dari daerah mana mau ke daerah satu lagi lewat makan. Karena ketemu sumber air, Pak. Iya. Kan mungkin kita nge-camp di sini aja. Iya benar. Ada sumber air. Ada sumber air. Keren. Satu nih dia bikin camp. Datang lagi rombongan. Di sini aja kita nge-campnya. Iya. 2, 3, 4. Udah banyak ada 100 rumah. Terus ada apa, Bang? Alpa. Iya benar. Iya. Indomaret ya situ. Indomaret. Iya. Iya. Ada Alpa, Indomaret, tukang cilok. Rame. Aduh ampun. Ya, rame kan? Rame. Pusat kemudian buka uduk situ. Rame kan? Makanya Nabi Ibrahim berada ke Telima ngelihat suasana yang sudah berubah. Ketemulah sama Nabi Ismail, pelukan. Masya Allah toh, ampura bapak udah nikahin lu bertahun-tahun. Iya bang, kamu Ismail nih nangis, tapi Ibrahim nangis. Masih saya kenal tetapi ya. Masih saya kenal. Iya. Iya kan kalau bini sama laki mah tetap kenal. Iya. Anaknya kan baru dikasih tahu ini bapak lu toh, udah ini. Oke. Nah, itu baru ketemu. Tiba-tiba Nabi Ibrahim dapat wahyu. Ibrahim, bahasa kita aja bahasa tempatan. Itu kan anak dari gua, kata Allah. Balik lagi ke gua, baca hari itu. Udah, sebelah buat gua. Nabi Ismail udah sempet tuh. Nabi Ismail anak lagi lucu-lucunya bang. Iya benar. Kalau ibaratnya baru bisa leng-leng doang. Lah. Jual main layangan. Iya itu mah. Tak usah segitu. Iya. Anak kalau udah SMP udah nganselin. Bener bangun. Tapi kalau masih TK pas lucu bang. Asli. Kita aja ke taman mini mau. Bisa Aja naik. main ke sono mau, aja ke mall mau. Udah ada gede waktu itu sudah punya. Nah ibaratnya Nabi itu lagi lucu-lucu. Diperintahkan buat di sebelah. Nah laki-laki mana bapak mana yang nggak sedih. Tapi Nabi Ibrahim diplomatis, demokratis, nggak langsung main sebelah anaknya. Panggil dulu, lo tolong sini. Kenapa, Pak? Ini Bapak dapat mimpi, dapat wahyu, suruh nyembelih lu. Iya. Kalau abang jadi anak ya, jadi Nabi Ismail, abang bakal ngomong apa? Ke bapak apa? Apa sih tega amat. Asli, lu begitu. Saya pengen hidup, disembelih gitu. Iya. Apa sih itu kira-kira apa Pak mau nyembelih? Iya. Kan gitu kan? Dia tetap datang iblis. Lagi Lagi iblis. Iya. Dikit. Kata iblis. Woi Pak Il, sini lu. Oh nih, RT kasih tahu gua ada kata iblis. RT kasih tahu gua. Lu katanya mau sebelah bapak lu. Iya om. Emang itu bapak lu. Gimana ceritanya lu mas? Ya cuma perkataan Allah. Bapak lu PA. Kayak gitu ya. Itu bapak PA diturutin lah ya. Iya. Iya namanya iblis ngomong jagoannya iblis. Iya coba. Malah pokoknya. Saya mau tetap nurut sama bapak saya. Bapak saya dari Allah. Perintahnya. Siapa tahu. Dong. Lu mau jadi orang sih. Jadi bocah. Nurut-nurutnya kabur kayak apa. Iya. Kagak saya mau nurutnya. Gagal. Gagal tuh. Gagal.
ditimpa tuh setan. Pergi lu sono. Ada Ismail. Ditolak juga ditimpain. Maka terkenal dengan lempar jumroh. Itu tuh. Jumroh ula menggambarkan kekuatan Nabi Ismail. Jumroh wusto menggambarkan kekuatan Siti Hajar. Jumroh Aqobah menggambarkan kekuatan Nabi Ibrahim. Maka prosesi haji yang terjadi tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu namanya lempar jumroh atau jamarot. Itu tuh untuk mengingat bahwa dulu ada 3 orang manusia yang dengan keimanan kuat mampu mempertahankan perintah Allah. Setannya dilemparin semuanya. Kagak tergoda tuh tadi. Berarti kalau ada setan lempar batu. Lempar batu, kan? Sepu batu di kemana-mana. Kalau disoncong ya main batu. Allah, lagi setan. Ya, jadi kan kaitan tuh. Iya. Adam, kemudian ini ke Ibrahim. Ibrahim. Ismail. Lihat, jika cerita. Pas mau disembelih, Nabi Ismail dirubah oleh Allah jadi domba. Jadi kambing. Set. Jadi kambing. Maka kita disunahkan untuk nyembelih kambing. Nyembelih kurban. Enggak suruh nyembelih anak, Bang. Karena Allah tahu lu mah bukan keimanan Nabi Ibrahim, lu mau seimannya cetek doang. Lu mah disuruh dulu kan kalau ini logikanya kan dipakai. Jangan dipakai. Iya. Loh. Oh. Jadi semua rangkaian haji atau segala macam syarat akan sejarahnya kuat. Akan sejarahnya, terutama ya. sejarah ke Abul Anbiya, ke bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim punya gelar bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Bukan Nabi Adam, bukan. Iya. Jadi justru ketika kita mengatakan bapaknya para nabi, itu kita akan mengerucut ke Nabi Ibrahim. Ibrahim. Tapi kalau bapaknya manusia, ya. Gitu. Nah, peristiwa itu kita kenal dengan sebutan penyembelihan hewan Kurban. Kenapa? Karena harta yang kita peroleh dari Allah sama seperti anak yang kita peroleh juga dari Allah. Karena Tuhan tahu keimanan kita tidak seperti Nabi Ibrahim. Walhasil kita hanya disunahkan untuk menyembelih Kambing. sapi, unta, kerbau. Nggak boleh kuda. Nggak boleh kuda. Yang kuda ya. Nggak boleh. Ayam juga nggak boleh ayam. Ayam juga nggak boleh. Karena murah. Orang ayam 30.000 diraput. Jadi Ayam tetangga lah. iya. Bisa tiap tahun kurban dulu kalau yang boleh mah. Iya. Nah, lantas kenapa penyembelihan hewan kurban itu di bulan haji? Karena orang-orang di bulan haji yang di Mekah itu mereka berhaji, tapi kan yang di luar Mekah tidak ada ibadah yang lain. Maka orang yang tidak berhaji kurban. Orang yang tidak berhaji sok sembelih hewan supaya tetap ada ibadahnya sama. Yang ono haji, yang kita di sini kurban. Kira-kira kayak begitu. Ini masalah kurban, Ustaz. Kan misalnya kita berkurban nih, kita kasih ke masjid lah. Nah, si daging kurbannya ini boleh nggak kita makan? Kalau akikah kan mungkin menurut segelintir orang berbeda gitu. Itu bedanya tuh. Jadi kalau kita nih, misalnya lu mau kurban, ngasih kambing nih ke panitia kurban, pas amal panitia kurban dipotongin tuh kambingnya segala macam. Terus lu boleh nggak makan daging lu itu yang tuh? Jadi gimana tuh, Tan? Secara umum kurban itu hukumnya sunnah. Karena kurban secara umum hukumnya sunnah, maka kita juga disunnahkan mengkonsumsi daging kurban. Oh, boleh berarti. Dari yang kita kurbankan. Kita kurban kambing, kita sembelih. Kita makan daging kurban, boleh. Bahkan disunnah kita makan. Jadi kalau kita kurban nih, udah makan daging kurban. Mana kita nggak boleh makan daging kurban?
Yaitu ketika kita kurbannya kurban nazar. Nazar. Sepatan nazar lah. Kalau umpama kita ini, tapi yang penting jangan maksa ya, atau jangan kayak misalkan mau kurban sapi nih. Terus saya bahaya buat saya, jangan lupa itu. Nggak boleh begitu kan ya. Itu mas dikasihnya sama si panitianya aja ya. Makanya begini, Pak. Urusan kurban dia betul. Kalau kita mau kurban, kita yang beli, kita yang nyembelih, kita yang pakai, kita yang bagi. Oh gitu. Harusnya. Harusnya begitu. Abang nih mau kurban kambing. Udah abang nyiapin goloknya. Abang nyiapin plastiknya. Abang nyiapin timbangannya. Abang yang nyortir nama-nama siapa yang bakal dikasih. Sok. Lagi sih. Boleh nggak kalau saya ngambil pahanya? Boleh, ambil pahanya. Oh boleh. Ambil pahanya. Yang penting jangan dijual. Ambil pahanya, makan. Kalau kita. Yang penting dimakan. Yang penting dimakan. Atau kita kasih lekor. Yang penting jangan dijual. Satu-satunya itu larangan itu jangan dijual. Wah penadah nih dia nih. Gue itu udah apa korban diambil lagi dijual lagi. Nah, Buat sikut itu namanya. jadi seperti itu. Boleh ngambil pahanya? Boleh ngambil pahanya. Tapi dengan catatan. Kita itu korbannya semuanya dilakukan secara sendiri. Mandiri. Oh, kita yang nyembelih. Iya. Jadi kita udah tahu hukum nyembelih juga ya. Iya, kan nyembelih itu emang susah. Gak apa kok. Tinggal siapin golok. Bismillahirrahmanirrahim. Ceger, beres. Oh boleh tuh kan? Iya. Sesimpel itu baca Boleh itu bacaan. Ngomong aja. Ya Allah, ini kurban dari saya. Sama buat keluarga saya. Terima ya Allah ya. Amin. Bismillah ya Allah. Akbar. Yes. Kulit. Bagi masih. Gitu lah. Lu kok sendiri susah juga. Iya makanya kemudian kita percayakan kurban itu biasanya ke panitia. Iya agak ribet lah Ya, kalau kita percayakan kepada dia kurban, semuanya pasrahkan. Saya mau apa kata panitia. Iya. Masa lu udah nyuruh orang, panitia dibayar kagak. Iya benar. Ngatur saya mau minta pahanya 3. Lah, Lagi apa yang lain? iya, tanya. Bukan masa masih di Gitu. Kalau udah diserahkan kepada panitia kurban, silakan panitia kurban menentukan seperti apa yang dikasih buat ke pengkurban. Itu silakan panitia kurban ya. Iya. Jadi boleh nggak ya tadi Galan ngomong boleh nggak kita makan? Boleh, bahkan sangat dianjurkan. Oh sangat dianjurkan ya. Beda dengan akikah. Emang akikah juga boleh kita makan. Oke kan juga boleh. Boleh kita makan dengan catatan bolehnya makan akikah itu jangan berlebihan. Walaupun tidak ada patokan secara real ya, berlebihannya itu sebatas apa? Yang nggak boleh itu kalau nadar yang tadi saya katakan. Ngajarin Nadar. Nah kalau tender saya gol nih, Iya. Korban. saya mau korban lah. Iya. Kalau gol, korbannya jadi nadar. Iya. Dan pada saat dia Korban nggak boleh sedikit, nggak boleh sedikit pun. Karena itu udah hukumnya berubah jadi wajib. Kalau tadi awal jadi sunnah, karena nazar hukumnya berubah jadi wajib. Itu kalau misalkan nih, kan kalau haji kan ada badal nih buat yang meninggal. Nah nih kalau kurban, misalkan kita mau kurban buat orang tua yang udah meninggal, itu gimana hukumnya itu? Oh iya boleh juga Pak. Gimana tuh? Kita di Sepatan menemukan banyak kasus atas nama almarhum. Iya. Anaknya kaya nih bang. Iya. Bapaknya rumah datang. Iya. Ini gimana ya? Bapak gua dulu waktu itu hidup nggak pernah korban. Lah gua sebagai anaknya, gua udah kaya nih. Gua mau korbanin bapak gua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini korban atas nama bapak saya, Anu bin Adam gitu. Anu bin Adam. Bismillah ya Allah. Sah nggak kurban? Sah. Boleh. Boleh. Apalagi kalau kita punya uang banyak nih, kita kurban, anak kita kurban, bini kita kurban, emak kita yang ngasih kurban, bapak kita udah dengar, dimasukin 7 sapi. Sapi kan buat 7 orang. Oh sapi itu buat 7 orang ya? Buat 7 orang. Galan ininya. Anaknya berapa lan? 2. 4. Bapaknya, emaknya yang masih ada nih, baru 5. Iya. Ada yang 2. Siapa nih? Adiknya. Iya. Ya setelah dari rumah kaya nih mau korban sendiri deh. Iya. Oncom boleh kita ngengkok situ? Boleh. Oh, boleh. 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 Izin dulu. Oh, Itu iya. lu. Haji mumpung. Izin dulu. Iya.
Siapa yang izin? Galang yang izin. Oh, justru dia yang Iya, Bang. Mau masukin gitu. Lu gua kurbanin deh. iya. Kata dia. Iya dah, kurbanin. Bangsat, kurban. Seneng. Aduh, kata dia. Aturan bukan lu doang yang punya duit. Gua bisa kurban sendiri. Iya. Haram. Oh, haram. Bukan nama dia. Iya. Kurbannya galang. Kalau dia nolak. Kalau dia no. Oh, justru malah yang minta izin sih yang mau ngurbanin nih. Iya, enak aja gue punya duit dibayar-bayar. Oh iya benar. Merasa terhina amat gue. Bayarin lagi. Dan belagu amat lah. Satu lagi yang terakhir tadi. Kita bapak aja lah, bapak lah. Bapak dia udah nggak ada nih. Ini bapak aja namanya. Husni, ya. Iya. Pak Husni. Dan sebagai Husni bin Yusuf. Almarhum tapi. Ya udah. Saga aku Saya. jalan. Karena urusan peribadahan sosial. Kurban itu masuk ke dalam kategori ibadah sosial. Oh ibadah sosial. Karena dibagi. Sharing. Iya. Infak sedekah. Itu aturannya tidak peribadahan vertik. Kayak sholat dan macam. Sholat itu fitness kan. Seperti itu ya. Soalnya kalau udah urusan berbagi kan dimudahkan oleh Allah. Sah, boleh. Jadi sah nggak sah. Tapi lebih afdol tetap yang hidup. Hidup yang didahulukan gitu. Dahulukan. Kayak banggalan, kurban, satu doang kambing. Ini kurban saya dan keluarga. Karena ya Allah saya nggak punya duit lagi, cuma bisa beli kambing doang sana. Maka kambing yang disembelih banggalan untuk keluarga itu mencakup bapaknya ngokong. Karena udah ngajarin anaknya waktu beliau masih hidup supaya lu jadi orang kurban. Oh. Kemarin juga pahala itu ya. Udah pahala. Jadi pas lebaran haji dia ada nganterin lagi. Iya, dah gue. Oh iya. Bagus nih. Dan gue nih. Aku segala. Oh nyadi gue deh tuh. Mudah-mudahan lah. Peggy, kalau udah punya orang tua yang berani, jadikan tulisan. Tahu. Iyalah. Bagi aja. Gitu ya, jadi boleh. Boleh. Ya, memang kalau bahas Idul Adha karena catatan sejarahnya panjang, rukun-rukunnya juga banyak, kayaknya nggak cukup sih dalam sesi ya. Tapi alhamdulillah sih, kayaknya sih udah sedikit lah. Tercerahkan ya. Iya. Dengan Ya setidaknya. Hal-hal minor, hal-hal yang sebenarnya sederhana. iya. Yang harusnya kita ketahui dari prosesi di bulan Dzulhijjah, Idul Adhanya, hajinya, kurban. Kita udah tahu kulit. Iya, Iya benar. alhamdulillah udah kebahas lah Ya ya. udah kita bahas. Walaupun memang kalau kita bukan sejarahnya sejarah menyeluruh, sejarah detail lebih dalam. 2 malam. Yes. Podcast mau berapa itu juga nggak akan beres. Orang hitamnya banyak. Betul. Rentetan ceritanya juga banyak. Perbedaan antara cerita A, B, C, D, E juga. Ya, alhamdulillah kita di sini di podcast ini kita bahas itu buat nanti di peribadahan khususnya di bulan Dzulhijjah itu kita lebih mantap untuk benar-benar menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah. Salah satunya dengan cara kurban. Kenapa dengan cara kurban? Karena kurban itu menjadi sebuah perwujudan kecintaan kita kepada Sang Khalik. Kenapa yang disembelihnya kambing? Kenapa sih bukan ayam? Iya, kenapa enggak hewan-hewan lain gitu? Iya, karena kambing mah, sapi mah, unta mah, kerbau mah, itu sifat hewaniyah pemalasnya tuh banyak. Pengen makan. Oh iya bener. Angon pengen. Aku perbut sama anak sama apa perbut? Benar. Iya. Kenapa nggak ayam? Satu, lebih murah. Dan 2, ayam itu tidak masuk ke dalam bahimah, tidak masuk dalam hewan ternak lah. Iya. Hewan ternak yang dalam orang Arab tuh dikenalnya kambing, sapi, Unta. kerbau dan Yang di Gembala mungkin. ya dikembang. Nah, jadi sifat hewaniyahnya mudah-mudahan ikut-ikutan tersembelih saat kita menyembelih hewan korban. Bahkan jenis-jenis hewannya aja ada jarang lagi tadi. Ada istilahnya maknanya ya. Ada makna, jadi nggak sembarang. Kenapa sapi boleh? Karena dalam riwayatnya Nabi Muhammad pernah dikasih kesempatan untuk menyembelih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Dan 63-nya
Nabi Muhammad nyembelih sendiri. Sendirian tuh. Bayang. 63 Bang. Bisa aja mau Karena Nabi Muhammad pada waktu itu usianya 63 tahun. Oh, 63 tahun nyembelih. Nyembelih 63 Bang. 63. Ternyata sisanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu aja. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Jadi dari situ dikiaskan bahwa kita boleh berkurban menggunakan sapi. Sapi. Walaupun Nabi Ibrahimnya Kambing. Ini atau domba ya. ya berado gitu. Kayaknya udah cukup lengkap ya penjelasan. Bukan nggak cukup lengkap sih. Belum sih sebenarnya. Udahnya keraknya ke bahas Dapat lah ya. tadi. Akhirnya Pak Ustadz ya, atas Siap. penjelasannya atas waktu juga makasih banyak udah nyampein datang dari sini ya. Ya. Mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan tadi ya. Amin.